Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhwati fillah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan pembahasan hadis kita yang qadarullah beberapa saat sempat terputus. Masih di buku yang sama, yaitu buku Umdatul Mar'ah, 100 hadis yang disarikan dari hadis-hadis sahih. Dan hadis yang dibahas di sini berkaitan dengan seorang wanita, begitu ya. Dan buku ini karya seorang ulama, Dr. Adil Hasan Yusuf Alhamd. Dan pembahasan kita sampai pada hadis yang ke-25. Di hadis yang ke-25 ini saya beri judul perhatikan tata cara toharahmu. Nah, toharah di sini adalah toharah dari najis, karena toharah itu ada dua ya. Toharah dari hadas dan toharah dari najis. Nah, kali ini kita akan membahasnya toharah dari najis. Kita baca dulu hadisnya. An Asma radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kayfa tasna'u qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' wa tandahuhu wa tusalli fihi. Dari Asma radhiyallahu anha, dia berkata, ada seorang wanita yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, jadi yang berkata di sini adalah seorang wanita tadi ya. Jadi Asma meriwayatkan satu peristiwa bahwasanya ada seorang wanita ya, imro'atun. Nah, karena di sini dia nakirah, maka imro'ah ini tidak diketahui siapa, dari mana gitu ya. Jadi ada seorang wanita yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, apa pendapat Anda gitu ya, jika ada salah seorang dari kami ya, pakaiannya ini terkena darah haid gitu, apa yang harus dia lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Nah, jawabannya apa? Tahuttuhu, yaitu kamu gosok-gosok ya, atau dikucek-kucek gitu ya, digosok-gosok. Tsumma taqrusuhu, sambil diperciki air gitu. Jadi sambil digosok-gosok tadi dipercikin air juga. Wa tandahuhu wa tusalli fihi. Kemudian wa tandahuhu. Nah, tandah di sini adalah kita membilasnya dengan air. Kalau yang pertama tadi taqrusuh itu cukup dipercikkan air, jadi airnya tidak banyak ya, sambil digosok, dikucek-kucek. Setelah itu dibilas dengan air ya yang banyak. Setelah itu jika darahnya sudah tidak nampak ya, tidak terlihat darah lagi, maka artinya baju tersebut sudah bersih dari najis tersebut. Kata Nabi, wa tusalli fihi, kemudian engkau bisa mengerjakan sholat menggunakan pakaian tersebut. Lalu kerjakan sholat dengan memakainya. Jadi pakaian tersebut bisa digunakan untuk beribadah, baik pakaian dalam atau pakaian luar ya, atau mungkin kalau kita itu ya seperti mukena gitu ya. Jadi bisa digunakan langsung setelah pakaian itu bersih dari najis. Baik, kita lihat seperti apa fawaid daripada hadis ini. Ya, minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Jadi yang berkaitan dengan hadis tadi ada faedahnya. Yang pertama, makna daripada tahuttuhu. Tadi Rasulullah SAW menyebutkan tahuttuhu ayat tahukkuhu. Makna daripada tahuttuhu ya, dalam bahasa Arab ini masih sama, yaitu tahukkuhu. Maknanya adalah menggosok, mengerik ya. Jadi dikerik, kalau darahnya sudah kering berarti dikerik. Ya, kalau masih basah gitu bisa digosok-gosok sambil dipercikkan air ya. Taqrusuhu ay tudallik ya, tudallik mawdi'ad dam bi atraf asabi'i. Jadi dikerik-kerik sambil digosok, dikucek ya
dengan atraf asabi, ujung jari ya, jadi kayak semacam dikerik gitu. Ini kalau darahnya sedikit ya, tentu kalau darahnya sedikit. Kemudian ini konteksnya dalam orang zaman dahulu itu pakaiannya kan terbatas, jadi ketika mereka pakaian terkena najis gitu, jadi langsung segera dibersihkan, kemudian buru-buru mau digunakan untuk beribadah gitu. Mungkin kalau kita kiaskan dengan zaman sekarang, itu zaman yang mudah, dan saya kira seorang wanita nggak hanya cuma punya baju 1 potong, 2-3 potong, tidak mungkin ya, pasti banyak dan mungkin lebih mudah bagi kita gitu. Jadi kalau kita ya dicuci kan gitu ya, dicuci semuanya bajunya. Tetapi ini mudahnya ya, boleh seseorang itu cukup mengerik bagian yang terkena najis itu saja dengan cara tadi dikerik, digosok, dikucek ya, lalu dibilas. Kemudian yang kedua adalah jawaz su'alul mar'ah anil amri alladhi yustahaya minhu wa la yu'addu dzalika wa la yunkaru 'alaiha. Ini sama dengan pembahasan hadis yang sebelumnya. Jadi seorang wanita itu boleh bertanya kepada seseorang, yang di sini adalah seorang laki-laki, bertanya tentang hal alladzi yustahya minhu, yang kebanyakan orang itu malu untuk bertanya. Maka hal ini tidak dianggap sebagai satu aib ya. Enggak apa-apa, boleh. Kemudian pertanyaan yang faedah yang ketiga adalah jawazul ifsah amma yustaqdar li daruratis su'al wa ma'rifatil hukmi syar'i. Jadi boleh juga ifsah itu secara bahasa fasih itu kan jelas gitu ya. Maka maksudnya di sini kita bertanya sesuatu yang dengan lantang, dengan jelas ya, tidak malu-malu, amma yustakdar, pada sesuatu yang yustakdar. Pada umumnya orang itu menganggap itu adalah satu yang menjijikkan, jorok kan gitu ya, berkaitan dengan najis. Maka di sini tidak apa-apa bertanya dengan secara lantang, secara terang ya. Kenapa? Karena daruratus soal ya, karena ini adalah satu pertanyaan yang darurat, yang dia butuh jawaban segera ya, karena dia harus beribadah gitu. Jadi untuk ma'rifatu hukmi syar'i, apa hukumnya itu seperti apa gitu, maka boleh hukumnya. Kemudian yang keempat adalah jawazus istifta'il mar'ah ar-rajul al-alim al-afif binafsiha an khususiyatiha. Jadi boleh seorang wanita itu bertanya kepada seorang laki-laki, tentu di sini laki-laki yang alim al-afif, yang mengetahui, dan dia juga termasuk orang yang afif, menjaga kehormatannya. Jadi kalau bertanya kepada ustadz atau Pak Kiai, syaratnya adalah ustadz tersebut harus alim, harus tahu berkaitan apa yang akan kita tanyakan. Kemudian berikutnya seorang ustadz tersebut harus ustadz yang menjaga pandangannya ya, menjaga kehormatannya. Jadi tidak sembarangan guru yang kita bisa bertanya kepada dia gitu. Kalau ada seorang guru perempuan ya, ustazah gitu misalnya, maka lebih baik ditanyakan kepada seorang guru perempuan gitu, karena lebih privasi. Kemudian faedah yang kelima di sini adalah wujubu ghusrin najasah bil ma idza asabat ats-tsawb awil badan. Jadi wajib mencuci atau membersihkan najis ya dari badan atau dari pakaian dengan air ya, dengan air, harus dengan air. Jadi membersihkan najis itu harus dengan menggunakan air, dengan cara dicuci atau dipercikkan, tergantung nanti najisnya. Nah, kalau pembahasan najis, nanti ada najis yang najis mukhaffaf gitu kan ya, najis ringan, najis yang pertengahan, dan ada najis yang mughallat atau najis yang berat gitu. Nah, pada umumnya mulai dari yang ringan, berat, tengah, atau sampai pada berat, itu semuanya memang dibersihkan dengan menggunakan air. Kemudian yang keenam adalah la yushtaratul adad fi ghusrin najasah wa yuktafa bil inqa. Jadi tidak disyaratkan adat. Adat itu adalah jumlah tertentu dalam membersihkan najis. Jadi kalau misalnya di sini pembahasannya adalah membersihkan najis yang berupa darah haid tadi, itu tidak disyaratkan harus 3 kali gosokan, 3 kali bilasan. Misalnya sekali bilas sudah bersih, cukup ya. Tapi kalau misalnya 3 kali atau 4 kali belum bersih, maka
harus sampai betul-betul bersih. Misalnya membutuhkan 5 kali bilas, 6 kali bilas, maka harus sampai bersih. Jadi ibrahnya adalah dengan hilangnya ainun najasa itu sendiri. Jadi hilangnya najis zatnya ya. Bisa dilihat dari warna, rupa ya, dan bau gitu kan. Tapi kalau misalnya bau, rupa itu sudah hilang, kemudian warnanya masih sedikit ada, itu tidak masalah ya. Yang penting bau ya, baunya itu tentu sudah bersih, sudah tidak ada, maka insya Allah itu sudah dianggap bersih ya, hadisnya najisnya sudah bersih. Jadi tidak disyaratkan adat tertentu kecuali untuk najis besar ya, najis besar seperti anjing dan babi, maka ada jumlah tertentu yang harus dia tepati, yang harus dia lakukan, karena memang di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ya, najasatud dam al kharij minas sabilaini. Jadi darah yang keluar dari sabilaini yaitu kubul dan dubur itu hukumnya najis ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau darah yang keluar, darah itu dianggap najis, baik itu darah yang keluar dari sabilain, kubul dan dubur, atau darah yang keluar dari misalnya luka ya, atau darah mimisan ya, keluar dari hidung, darah yang keluar dari anggota badan baik disengaja atau tidak disengaja, maka hukumnya adalah najis, sedikit atau banyak ya. Kalau sedikit yang hanya setitik maka itu dimaafkan. Adapun dalam mazhab Hambali ya, darah yang dianggap najis itu adalah darah yang keluar dari sabilaini aja atau kubul dan dubur. Jadi kalau darah yang seperti darah mimisan atau darah luka ya, terkena pisau misalnya, dalam mazhab Hambali itu tidak dianggap najis. Tetapi di sini hadis najis yang berupa darah haid itu dalam mazhab Hambali sama dalam mazhab Syafi'i dianggap najis, maka harus dibersihkan seperti itu. Nah, ini adalah faedah hadis yang terakhir ya. Ini adalah satu rangkuman sebetulnya dari faedah yang sudah kita bahas tadi, yaitu bolehnya seorang wanita bertanya atau mencari fatwa terkait masalah kewanitaannya kepada seorang laki-laki yang afif ya, menjaga kehormatan. Kemudian membersihkan najis dari badan atau pakaian dengan menggunakan air adalah satu kewajiban. Tidak disyariatkan adat atau jumlah tertentu dalam membersihkan najis. Yang terpenting adalah hilangnya najis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah darah yang keluar dari kubul dan dubur itu dihukumi najis ya. Baik mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali semuanya sepakat sama. Wallahu ta'ala a'lam ya. Ini adalah pembahasan kita di kesempatan kali ini berkaitan dengan najis ya, tata cara membersihkan najis khususnya adalah najis darah haid ya, hadis yang ke-25. Barakallahu fikum, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bisa kita praktekkan. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.